Baik dengar, kita langsung saja di Gelaran Pojok IKM bersama Ibu Suci Setio Ningsih. Dan kita sudah lihat ya, mungkin dari Anda yang live Facebook bisa melihat ya apa yang kita pajang hari ini. Terlihat itu beberapa kue-kue kering bisa dikatakan Bu ya. Kue-kue kering dengan bermacam-macam. Nanti kita akan kupas yang Bu namakan dapur macan ya. Ibu Suci, saya bilangnya manggilnya Ibu Suci ya? Iya. Iya Bu Suci. Ya, Ibu Suci nih, sejak kapan Ibu memulai usaha ini nih? Berawal dari pandemi ya sebenarnya ya. No, pandemi membawa hikmah juga ya. Nah, membawa hikmah. Karena biasanya kan rutinitas saya ibu rumah tangga ya. Rutinitas sehari-hari mengantar jemput anak, mengantar karate dan sebagainya. Di pandemi itu kan sekolah libur, karate juga libur. Ngapain ya di rumah gitu. Jadi awalnya bikin cemilan untuk makanan sendiri. Konsumsi sendiri aja ya. Konsumsi sendiri. Habis itu kenapa enggak kita jual ya? Mungkin bisa nih. Jadi untuk kegiatan di selang waktu mengurusi rumah tangga. Jadi ada kegiatan lah gitu. Jadi mulai dititipkan ke warung-warung terdekat seperti itu. Mulai mencoba-coba ya. Alhamdulillah responnya bagus. Jadi diteruskan aja. Kemudian ketemu dengan Ibu Sulistiana Martada. Terima kasih sekali sama Ibu Sulistiana. Jadi ayo kita gabung ke IKM. Kemudian dikenalkanlah dengan Bu Sri Diskobda. Awalnya dari situ, akhirnya bergabung dengan Pojok IKM. Dari mana Bu Ibu mendapatkan inspirasi usaha ini? Kenapa jadi memilih ini gitu loh, nggak yang lain? Karena anak-anak saya kan suka nyemil, jadi bikin cemilan-cemilan itu. Kacang kan bapaknya suka kacang, anaknya suka keripik-keripikan dan sebagainya. Jadi ya itu karena bikin-bikin itu iseng-iseng sebenarnya. Jadi keterusan. Jadi dan juga bisa juga Bu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya melihat namanya Bu, dapur macan ya. Mengapa namanya Ibu namakan dapur macan ya? Jadi orang bertanya, apakah macan itu apa macan harimau atau gimana ya? Atau emang macan ya gitu. Apa atau panggilan Ibu Chan ya? Silakan Bu. Kebetulan anak saya yang pertama namanya Cantika. Berawal dari situ karena nunggui di TK. Jadi ibu-ibu itu kenalnya manggil saya Macan, Macan Tika. Awalnya Mama Cantika, karena terlalu panjang Cantika, jadi Macan. Jadi keterusan seperti itu. Jadi waktu mau apa ya mereknya, jadi keingatan orang-orang sukanya manggil Macan. Iya. Jadi ya sudah Macan aja lah gitu. Bermacan ya, karena dari anak Cantika ya. Oh, kalau Mama Cantik bagus juga Bu ya. Oh, gitu. Ya, ini ya sudah ada di atas meja nih. Apa bisa Ibu perkenalkan nih produknya apa aja nih? Kembang goyang itu ada beberapa macam rasa. Ada original, pandan, pisang sama coklat. Untuk kacang telurnya ada pedas sama original. Untuk keripik pisangnya itu ada original, pedas sama yang lumuran coklat. Kebetulan coklatnya masih ada dua macam aja, masih inovasi lagi biar tampilannya lebih bagus. Sama akar pinang juga ada beberapa macam rasa. Jadi bermacam-macam nih ya produknya. Dan untuk proses pembuatannya Bu, seperti apa nih? Satu-satu nih untuk proses pembuatannya seperti apa ini? Dari yang Ibu bikin ini. Mungkin satu-satu dari akar pinang dulu atau gimana nih? Proses pembuatannya Bu. Di prosesnya? Proses pembuatannya. Panjang berarti. Gak apa Bu. Waktu kita panjang Bu. Kalau pisang seperti biasa, pisang kupas, goreng, baru kita kasih rasa. Kalau kembang goyang itu dari tepung beras, tapioka, telur kita cetak. Gitu. Kalau akar pinang dari tepung ketan, sama telur, margarin, sama bumbu pelengkap lainnya. Sudah cetak, goreng,
Sebenarnya simpel, cuman apa ya, butuh ketelatenan lah. Betul ya. Dari tekstur juga harus dijaga Bu ya. Bentuknya juga jangan sampai miring atau gimana ya. Seperti ini kembang goyang ya Bu ya, merah ini Bu ya. Kembang goyang ini juga sedikit aja enggak apa ya, enggak bundar, jadi enggak kembang goyang jadinya ya Bu ya. Oke. Dalam proses pembuatan nih Bu ya, dalam proses pembuatan Ibu ini tentunya kan sekarang bisa dikatakan udah mulai memasarkan ya Bu ya. Dan bagaimana nih proses pembuatannya, apakah Ibu sendiri atau kayak Ibu ada dibantu keluarga ataupun punya karyawan sekarang? Silahkan Bu. Kalau untuk sementara masih sendiri. Itu nanti dibantu dengan anak saya. Untuk packing itu biasanya anak yang membantu. Kalau bapaknya lagi nggak ada kerjaan, lagi free ya, kadang bantuin juga. Dan mungkin karena mungkin apa ya, masih bisa dikerjakan sendiri, jadi masih dikerjakan oleh keluarga aja Bu ya. Oke. Keinginannya sih kalau besar kan tetangga yang dibawa. Betul. Dan ini memang memakan waktu lama Bu untuk membuat ini? Ya, dibilang lama nggak begitu lama juga sih. Cuman yang lama menggorengnya sebenarnya. Proses menggorengnya itu yang lumayan agak lama. Itu. Dalam sehari ini untuk saat ini mungkin dari yang lagi rame ya untuk dipasarkan lagi, atau ada yang pesan ataupun juga yang apa ya, berapa kali sehari ini frekuensinya nih dalam membuat ini, jumlahnya ini? Seperti saat ini biasanya kalau saya full hari ini bikin kembang goyang biasanya bisa 2 resep 3 resep. Kalau full cuman kembang goyang aja. Kalau biasanya saya kan bikinnya satu hari itu semua ini berbarengan ya Bu bikinnya Bu ya, satu hari ini? Ini biasanya saya 2 hari, satu hari itu bisa 2 produk bikin. Pisang biasanya 1 tandan, mampu 1 tandan. Karena kan harus ngupas dulu. Betul. Ini ngupas sendiri ya. Sambil bikin kembang goyang bisa satu hari 2 produk. Jadi kadang kalanya tergantung pesanan juga Bu ya. Mungkin jadi kalau banyak ya banyak bikinnya dalam sehari ini ya. Nah, dalam sehari bisa mendapat habis berapa nih Bu? Ya selama ini mungkin yang dalam pandemi kemarin lah. Kalau per hari saya nggak bisa berapa menentukan. Banyak? Cuman dalam 1 minggu itu saya biasanya produksi 2 kali 3 kali. Produksi. Kalau 2 kali itu berarti 1 hari bikin 2 produk, besoknya 2 produk kirim. Baru nanti hari berikutnya bikin 2 produk, 2 produk kirim lagi, seperti itu biasanya. Jadi dalam sehari itu menghabiskan berapa banyak ibunya? Kalau lagi rame gitulah. Kalau lagi rame biasanya 3 resep. 3 resep. Berapa box gitu Bu maksudnya? Berapa box atau berapa pak gitu bisa dibilang? Berapa pak ya biasanya? 3-4 toko lah dikirim. Satu toko itu 10 item berarti 40. 40 bungkus gitu ya? Bungkus 1 toko. Itu bermacam-macam Bu? Macam-macam. Langsung macam-macam. Soalnya saya mengirimnya biasanya 2 hari. Jadi 2 hari saya produksi, besoknya kirim gitu Mas. Jadi ngirim ke toko itu langsung bermacam-macam. Jadi nggak bolak-balik gitu. Dan mungkin dalam setiap pembikinan mau produksi atau pemasaran pastilah ada yang namanya kendala ya. Jadi kalau Ibu terkait sebagai owner Dapur Macan ini, apa sih saat ini kendalanya Bu? Baik mungkin terkait bahan atau gimana Bu? Kendala selama ini ada kendala gak? Kendalanya bahan sekarang banyak yang naik ya. Sudah pasarannya Bu ya. Naik berataan, kadang bingung kita mau naruh ke toko ibaratnya sekian, nanti keuntungan kita agak menipis. Kalau kita agak tinggi, kasihan konsumen kan berpikir juga kalau mau beli gitu. Yang kedua saya packagingnya saya belum bagus. Packing gitu ya, kurang, ya? Bagus ini Bu, sudah Bu. Kalau melihat di pasaran kan bagus-bagus. Kepinginnya yang untuk packaging lagi dibaiki. Iya, selain dari packing dan juga bahan, kendala apa lagi Bu yang selama Ibu berusaha ini
mungkin pemasaran atau gimana, terkendalanya di mana lagi? Apa nyaman-nyaman saja? Kalau untuk sementara mungkin pemasaran belum terlalu luas ya, karena kan juga saya baru nih, mulai awal bulan 10 2001 baru mulai, 1 tahun belum ada. Itu jadi mungkin pemasaran yang saya belum luas karena seorangan kan, memasarkan seorangan, mungkin itu kendalanya. Iya, jadi harus diperluas lagi nih Bu ya, biar semua orang tahu produk yang Ibu tawarkan. Dan untuk produk ini Bu, kadang orang sekarang kan ada yang pakai pengawet ya, ada yang bahan-bahan tambahan ya, supaya mungkin produk ini bertahan lama. Jadi saya mau tanya sama Ibu Suci ini, produk yang Ibu bikin ini untuk bertahan berapa lama nih Bu? Jika disimpan lah. 1 bulanan. 1 bulanan bisa Bu ya? Bisa, cuman kalau kembang goyang agak kurang dari 1 bulan lah. Kenapa itu Bu? Kan nggak pakai bahan pengawet Pak. Iya, maksudnya apakah cepat layu atau bagaimana? Kemarin saya plastiknya yang kembang goyang itu kurang agak tebal. Itu kan berpengaruh, plastik, artinya, berpengaruh dengan daya simpannya. Ketahanan. Tapi sekarang insya Allah bisa 1 bulan. Karena 1 bulan bisa ya, masih karena bisa, ini ya? 0,10. Agak tebal ya Bu ya, betul sekali, dan packingnya juga udah terlihat rapi. Jadi bagi rekan dengar, tentunya udah terlihat di live Facebook kita, ada bermacam-macam, ada kar pinang, ada keripik pisang ya, dengan varian rasa coklat juga ada. Itu variannya pedas itu Bu ya? Pedas. Oh pedas ya. Dan akar pinang pun juga ada varian rasa juga. Jadi bagi rekan dengar bisa melihat langsung nih produk-produk dari Dapur Macan ya. Asik namanya ya, Dapur Macan ya. Seakan apa enggak sekalian aja Bu ditaruh gambar harimau. Ngeri nanti Pak. Makin ngeri ya. Dan setiap orang kan, setiap owner pasti adalah pembedaan ya Bu ya. Ada pembedaan dari produk-produk lainnya ya. Dan menurut Ibu sendiri, apa yang membedakan produk Ibu dengan yang lainnya? Harus itu Bu, harus. Itu iya, apa yang membedakan produk ini dengan yang lainnya? Produk yang selain dengan yang lain, mungkin ada produknya sama, ataupun apa yang membedakan dari Ibu ini? Apakah bahannya yang memang oke, ataupun juga apa hal-hal yang membedakan lah dari produk lain punya Ibu? Oh gitu. Kalau produk lain saya lihat kemarin kan sama, awalnya saya juga original, membuatnya original semua. Setelah dipikir-pikir, anak yang biasa, kenapa Bu nggak dibikin rasa ini, rasa itu. Adik suka coklat, maunya ini dibikin rasa coklat. Jadi timbullah rasa coklat. Jadi mungkin kelebihan saya mungkin di varian rasa. Varian rasa Bu ya. Kadang orang ada yang original, banyak semua. Ini Ibu ada original varian rasanya ya. Jadi ini salah satunya juga. Untuk bahan-bahan sama saja sebenarnya Bu ya. Untuk bahan-bahan atau Bu sama aja sebenarnya. Yang penting kan kalau ini kan lagi proses halal. Jadi yang berlogo halal. Atau pembuatannya agak beda sedikit ya. Biasanya orang sebelah kanan, Ibu sebelah kiri gitu bikinnya gorengnya ya. Oke, dengar, kita akan kupas tuntas lagi nih ya terkait Dapur Macan hari ini. Kita kembali di pojok IKM bersama Ibu Suci Setioningsih dengan Dapur Macannya ya, dengan produk Dapur Macannya. Baik rekan dengar Tunggu FM, sekali lagi bagi Anda yang mungkin ingin bertanya-tanya atau mengetahui di mana membeli produknya, bisa di 811-501-2304 untuk bertanya-tanya ya. Baik Ibu Suci ya, dan untuk saat ini, selama ini Ibu ya dalam berkecimpung di Dapur Macan ini, di pojok di IKM ini, berapa nih yang saat ini bisa dikatakan omset kotor lah yang Ibu dapatkan ya saat ini ya. Karena bisa menjadi inspirasi, jadi menjadi semangat bagi yang lain juga Bu untuk ya, wah segini nih, jadi wah saya pengen juga nih jadinya, jadi inspirasi nih Bu. Silakan Bu omsetnya nih Bu untuk bocorannya nih ya. Sekitaran 4-5 juta dalam 1 bulan untuk yang kotornya. 1 bulan Bu ya. Itu yang kemarin pandemi atau yang sudah pandemi Bu? Setelah saya gabung ke IKM. Karena kan ada titip barangnya disarankan sama Diskopdak untuk titip barang ke Indosayur, ke Dekranasda, ke Puspro.
dan akhirnya berani ke toko-toko yang lain. Itu yang dipasarkan itu deh Ibu ya. Iya. Dan selain itu Bu, apakah pernah juga dalam Ibu sudah memasarkan ke toko-toko ya dan ke Dekranasda juga Bu ya? Apakah Ibu pernah mengikuti event mungkin ataupun kegiatan expo ataupun juga yang Ibu bisa masuk ke dalamnya Bu? Kegiatan-kegiatan mungkin pemerintahan atau gimana? Kebetulan kan saya ikut di PKK, jadi untuk produk saya kemarin dijadikan untuk UP2K. Lomba UP2K-nya. Habis itu ada acara di HBI PKK juga bulan kemarin ya. Itu produk saya dibawa ke sana untuk perwakilan dari tambang ulang. Tambang juga. ulang. Ya. Sama kemarin ada pameran di Siring. Yang Banjarmasin. Itu produk saya juga ikut di sana, ikut pameran juga. Jadi sering-sering dia ikut event seperti itu Ibu ya. Iya, biar lebih luas nih melebarkan sayapnya nih dapur macan ya. Oke, dan untuk orang sih Bu, untuk orang ingin tahu untuk membeli produk Ibu ya, apakah ada media sosial yang bisa dikunjungi ataupun nomor WA atau gimana Bu saat ini, apakah Instagram atau Facebook yang bisa Ibu pasarkan supaya warga masyarakat Tanah Laut tahu? Oke. Silakan. Untuk WA bisa langsung menghubungi nomor saya 0812 5734 5728. 0812 5734 5734 5728. 5728. Nah, jadi bagi rekan-rekan terus Bu. Sama di Facebook. Atas nama saya Suci Stioningsi. Suci Stioningsi Bu, enggak ada add enggak Bu ya? Hashtag kan enggak ada ya. Iya, jadi bagi Anda yang ingin membeli produk Ibu Suci bisa langsung dengan nomor via WA 0812 5734 5728 dan juga untuk mengetahui produk-produk lainnya dan bisa melihat foto-fotonya juga untuk lebih lanjut bisa di Facebook Ibu Suci Stioningsi ya Bu ya. Iya. Dan dari pemasaran sudah kita ya, dan apakah Bu dari bagaimana peran dari Disnakerin sendiri Bu bagi usaha Ibu dapur macan ini? Alhamdulillah Disnakerin sama Diskobdak sangat membantu saya yang sebelumnya belum tahu caranya seperti apa, dibantu oleh pengemasan Bu ya, dipasarkan kemana, dibantu sama beliau sampai dengan perizinan, dan sekarang masih proses PIRT sama halal. Untuk halal kemarin sudah survei ke rumah, mungkin sebentar lagi. Amin. Dan tentunya bagi para IKM yang lain juga ya, memang pemerintah sangat mendukung ya Bu ya. Dalam hal ini sangat mendukung untuk produk IKM, apalagi sekarang ditingkatkan terus produk pembelian produk-produk dalam negeri ya Bu ya. Jadi ini memang bagi kita ngapain beli ke daerah lain kalau di tempat kita juga ada Bu ya. Oke, betul sekali. Dan terkait peran Disnakerin juga Bu, pemerintah dalam hal ini, adakah Ibu pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Disnakerin, Bu, pelatihan ataupun dalam rangka peningkatan kapasitas ataupun peningkatan punya daya saing produk-produk Ibu ini? Ya, ada kemarin di gedung sini, kabupaten sini. Serantang Seruntung ya. Iya, Serantang Seruntung itu pengemasan juga ada. Pengemasan. Terus di Hotel Sinar kemarin ada juga seminar juga ada di situ. Jadi pernah mengikutinya dan dibantu, disarankan ikut gitu. Cuman kemarin yang di ke Batu Licin kebetulan saya absen. Iya. Karena kesibukan juga mungkin Bu ya. Dan apakah juga dari keinginan Ibu ada sekarang kan ramai yang namanya penjualan secara online ya Bu ya, secara online melalui e-commerce ya. Jadi apakah Ibu nanti wacananya akan mencoba memanfaatkan pasar digital ini Bu? Sekarang kan ramai ya Bu ya, pasar online. Jadi selama ini bagaimana nih ngelihat Ibu dalam menjajakan dapur macan di memanfaatkan pasar digital ini?
Keinginan ada sih Mas, cuman harus nanti setelah PIRT sama halal saya keluar. Itu bisa ya Bu ya. Baru nanti coba ikut ke sosial media. Dan yang pasti juga karena sekarang ini Bu ya, orang lagi mager kebanyakan Bu ya, malas gerak, main di rumah aja, mau santai di rumah, sudah ada macan datang gitu loh, macan datang langsung ke rumah Bu ya. Dapur macan maksudnya ya, produk Ibu. Jadi sekarang kita harus bisa baca peluang ya Bu ya, baca peluang. Kalau kita sendiri menunggu kedatangan mungkin agak-agak lambat sekarang ya, zaman sekarang. Jadi memang harus lebih berinovasi dalam rangka meningkatkan pemasaran ini ya. Baik Ibu Suci, tentunya di Tanah Laut sendiri ya, dari program Disnaker juga ada yang namanya Gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Wah ini juga langsung terus digalakan, dan juga ada kemarin Hutala, Himung Olahan Tanah Laut. Jadi bagi masyarakat Tanah Laut, belilah produk-produk lokal yang tentunya demi meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat Tanah Laut juga ya. Selanjutnya nih Bu, dalam Ibu mengerjakan kue-kue kering ya, dapur macan lah semuanya produk Ibu, apakah selanjutnya ada ingin inovasi nih? Ada inovasi yang Ibu kembangkan nantinya, tidak ini saja, mungkin ada keinginan Ibu untuk berinovasi lainnya Bu? Produk ini inginnya memperbanyak variasi produk ya. Sama kepingin nanti nyoba ke cookiesnya. Cookies sih ya. Karena kan selama ini kalau hari raya mereka kan pesennya per kilo. Betul sekali. Kenapa nggak sekalian sama cookiesnya? Tapi sekarang masih proses belajar dulu. Betul. Dan kemarin juga pernah sempat di pojok IKM kita kedatangan dari IKM Cookies ya, dan memang menggiurkan sekali Bu kalau kita lihat mendengar omsetnya kemarin kita tanyain ya, bahkan kemarin di hari kemarin sampai 50 juta rupiah. 50 juta, dan itu bersih Bu, bukan kotor ya. Jadi luar biasa. Jadi IKM ini memang tidak terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi mereka terus bergerak ya, walaupun di saat orang lain pandemi IKM kita tetap on fire ya. Baik, inovasinya itu tadi Bu ya, dan kita tadi di belakang layar berbicara tentang toples apa ini tadi Bu? Ada botol atau gimana? Untuk pemanfaatan barang bekas, saya kan dulu member Herbalife. Toples banyak banget di rumah. Sebut merek Ibu nih. Maaf. Nggak apa. Jadi toplesnya itu saya manfaatkan di sela-sela senggang saya. Saya manfaatkan untuk membuat toples hias. Nah itu. Jadi dulu sebelum pandemi pernah ikut pameran di kabupaten, dibawa oleh desa. Nah, alhamdulillah laku. Jadi ini mulai lagi saya kerjakan lagi untuk toples hias 1 per set, sama tempat tisu, sama tempat permen seperti itu. Jadi sekarang mungkin sebentar lagi dititip juga ke Puspro. Asik. Sama Dekra. Itu namanya melebarkan sayap Bu ya. Bukan gitu saja ya. Dan apakah keinginan nanti Bu, ada keinginan dalam produk Ibu berkemasan plastik Bu ya? Apakah ada keinginan untuk berkemasan dalam seperti ada wadahnya, paksnya yang tidak menggunakan plastik kan? Rencananya Bu? Kepinginnya sih pakai kertas untuk kembang goyang yang kotak. Itu karena kan untuk kembang goyang ini kan rawan hancur. Jadi kalau di kotak kan mungkin lebih ini ya, lebih bagus lagi gitu. Sama yang standing pots-nya kepinginnya yang full print. Iya betul. Karena melihat dari kawan-kawan bagus-bagus banget. Betul kemasannya Bu ya. Kemasan, cuman bingungnya sekarang masalahnya di Tanah Laut belum ada itu, nyarinya susah yang full print itu. Dan mungkin ada 1-2 tapi harganya masih
masih ini kan. Bisa gitu ya. Mungkin nanti kan rencananya kemarin ada dari dinas yang mungkin mau mengadakan. Nah, mungkin Buhan IKM sangat menunggu itu. Betul sekali, kita ditunggu terus ya. Karena terus Indosnaker juga terus berinovasi Bu ya. Dan Ibu perkenalkan nih produk-produk Ibu ini, silakan harganya Bu per item. Yang ini kacang ini satu-satu Bu, bisa Ibu flyerkan ke Facebook juga nanti. Harga-harganya Bu, silakan. Untuk satu bungkus itu ya. Satu bungkus kacang ini untuk sementara masih 100 gram. 100 gram iya, isinya. 100 gram isinya 100 gram itu harganya 10.000. 10.000 ya. Mungkin nanti kalau sudah full print beda lagi. Waduh. Tapi isinya juga nambah Bu ya. Seperti itu ya Pak. Terus Bu, untuk yang apa ini akar pinang itu sama juga 10.000 juga. 10.000 juga. Isinya juga sama ya. Masih sama. 100 gram 100 ya. gram. Sama, ini intinya semua sama harganya 10.000 karena packingnya 100 per 100. Walaupun rasanya beda-beda tetap ya. Iya, cuman yang nanti yang apa yang keripik pisang yang full nanti kan rencananya mau full coklat. Full coklat. Jadi rasa full coklat itu nanti beda harganya. Sekitar antara 13 sampai 15. Iya, karena tambahan bahan tadi Bu ya. Oke. Nah, rekan dengar Turung FM nih ya, ada produk dari Ibu, ada permacan, semuanya serba 10.000 nih ya. Dan masih terjangkau untuk kita, dan kita bisa menikmati tentunya keripik pisang, akar pinang, apa tadi Bu, kembang goyang ya, kembang goyang, dan juga ada kacang juga. Jadi bagi Anda yang berminat bisa menghubungi Ibu Suci Setioningsih di nomor handphone 081257345728 atau bisa mengunjungi akun YouTube beliau di Suci Setioningsih. Baik, rekan-rekan Tutung FM, kita di beberapa menit terakhir di pojok IKM hari ini. Harapan Ibu nih Bu, harapan Ibu ke depannya untuk produk yang Ibu pasarkan saat ini, apa harapannya nih Bu? Harapannya mungkin bisa sampai ke luar daerah kita, ke luar kota mungkin. Kita menunggu PR tadi Bu ya. Iya, karena kepinginnya semua pasti berkembang dan betul. Bisa ngajak yang lain. Iya gitu. Betul. Inginnya terkenal lah. Terkenal, top ya. Dan alhamdulillah nih ya, kita bisa di sini juga Bu. Insya Allah juga orang lebih familiar jadinya dengan dapur macan ya. Dan tentunya juga selama ini Bu, dalam produk Ibu kan biasanya ada keluarga, Ibu haraya keluarga ya. Apakah ada dari keluarga Ibu yang pesan langsung, keluarga Ibu kan pasti ada yang jauh gitu ya. Ada yang pernah yang ngebawa ke jauh Bu? Kalau ke jauh paling masih sampai Banjarbaru aja. Banjarbaru. Cuman kalau tetangga-tetangga saya kadang kalau pesan waktu Lebaran itu kan mereka pesan berapa kilo. Nah itu saya nggak tahu sampai mana itu. Cuman kalau hari raya yang biasanya mereka sering per kilo, tidak mau per pack. Per kiloan. Oke. Dan yang pasti seperti Ibu bilang tadi, harapan kedepannya adalah bisa lebih memasarkan lebih luas lagi ya. Apalagi sekarang Bu ya, sekarang banyak yang namanya pasar modern, retail ya. Mudah-mudahan bisa dimasuki, namun sudah berlabel halal tadi Bu ya. Dan juga PRT tadi juga dari Dinas ya Bu, Dinas Kesehatan itu ya Bu ya. Oh betul sekali. Ya, semua harapan IKM juga seperti itu, untuk bisa memasarkan lebih luas. Dan tentunya juga bagi masyarakat tanah laut, marilah kita membeli produk lokal, produk IKM kita. Dan kalau bukan kita siapa lagi ya. Dan kita harus benar-benar senang, seperti logo Hutala ya, Himung Olahan Tanah Laut ya. Ibu belum berlogo Hutala nih Ibu, belum Ibu ya? Belum. Iya ya, tapi Ibu sudah masuk di Dinas Screen, jadi sebentar lagi ya Bu ya. Insyaallah. Oke, rekan-rekan Turung FM, nampaknya kita sudah di penghujung pojok IKM kita hari ini, dan saya persilahkan untuk Ibu Suci Setioningsih untuk mempromosikan produknya nih Bu ya. Menghubungi sekali lagi untuk menghubungi nomor ini media sosialnya juga, dan produk-produk yang Ibu tawarkan. Silakan Bu, promosi Bu terakhir Bu untuk Anda Ibu sendiri ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang pengen membeli produk saya atau mungkin sekedar untuk icip-icip dulu awalnya, icip-icip. bisa
hubungi nomor WA saya 0812 5734 5728 atau mungkin di Facebook saya Suci Setioningsih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suci Setioningsih sudah berhadir di Pojok IKM hari ini, dan mudah-mudahan lebih familiar lagi di permacannya setelah ini, dan juga omsetnya juga bertambah ya, dan semakin besar. Dan kalau semakin besar biasanya butuh karyawan ya, jadi banyak juga membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga-tetangga sebelah juga Bu yang berbantu-bantu Bu ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan Anda di Pojok IKM hari ini, kerjasama kita dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita untuk kita lebih memanfaatkan waktu luang daripada terbuang sia-sia. Kita berinovasi dengan membuat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi orang lain. Baik rekan-rekan, tetap stay bersama kami di 102,3 MHz dan ikuti acara-acara kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Suci sudah berhadir. Saya mengucapkan terima kasih. Silakan Bu. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Diskopdak yang sangat membantu saya, Pak Rian dan Bu Sri, dan untuk Pak Sari Nurdin Bu ya, Pak Dinasnya ya. Oh iya enggak. Kepala Dinasnya. Iya betul. Habis itu kepada Disnakerin, terima kasih banyak sudah membantu kami. Iya, Pak Masturi selamat pagi ini ya.